ayune ngenteng ayune ora jamak-jamak banyu mili padha kandhek kembang-kembang padha mekar katarik marang ayune ngenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube Langgeng Budaya. Saya Yohan Susilo mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan, kepada sedulur yang sudah memantau channel Langgeng Budaya, sudah subscribe, like, komen, share di channel Langgeng Budaya. Tanpa dukungan panjenengan sedaya, channel Langgeng Budaya tidak akan berkembang. Tetap fokus di cerita atau lakon wayang gaya Jawa Timuran. Pada episode yang lalu menceritakan Prabu Petak Banjaran Gugur, Prabu Subalinoto dapat hadiah bidadari, Betari Mindorodo, dan Betari Mindoradi. Untuk episode kali ini saya akan menceritakan tentang Dewi Maesawati. Dewi Maesawati putri dari kerajaan Gua Siluman. Kalau menurut buku Layang Pondo Kelir, kumpulan lakon wayang Purwo Gagrag Jatimuran tulisan Ki Suredi, Dewi Maesawati adalah putri dari kerajaan Gua Siluman. Bentuk wayang putren, dilu, bisa juga menggunakan putren dilu dengan sunggingan di wajah berwarna putih. Monggo, yang penting pantes. Dewi Maesawati wanita yang cantik jelita, diperistri oleh raja dari kerajaan Guwa Kiskendho, Prabu Maesajaya Purusa. Ada yang mengatakan Prabu Maesajaya Purusa, Ratu Buto atau Raja Raksasa berkepala kerbau. Oleh sebab itu disebut Prabu Maesajaya Purusa atau Maesajaya Purusa. Jadi pernikahan manusia dengan raja raksasa berkepala kerbau. Kehidupan rumah tangga Dewi Maesawati dengan Prabu Jaya Purusa tidak ada masalah seperti kebiasaan orang yang sedang membangun rumah tangga. Tidak sampai 1 tahun Dewi Maesawati hamil benih dari Prabu Maesajaya Purusa dan lahir putra atau lahir bayi laki-laki tapi berbentuk kerbau atau berwujud kerbau seperti ayahnya Prabu Maesajaya Purusa atau Maesajaya Purusa. Dan kadangkala kalau teman-teman dalang Jatimuran punya wayang kerbau kecil, di buto bajang atau kerbau kecil itu bisa digunakan. Kalau tidak punya kerbau kecil bisa menggunakan ini. Jadi anak dari Maesawati dengan Prabu Maesajaya Purusa diberi nama Maesasura. Bisa menggunakan ini atau bisa juga menggunakan diceritakan langsung besar, bisa menggunakan wayang ini, terserah menurut selera dalang. Jadi bisa menggunakan kerbau kecil atau kerbau besar.
lahirnya Maesasura yang berbentuk kerbau sebetulnya tidak diinginkan oleh Maesa Jayaprusa. Keinginan Maesa Jayaprusa seandainya punya anak berwajah tampan. Akhirnya dengan tipu muslihat Prabu Maesa Jayaprusa, Maesasura diajak ke alun-alun kerajaan Guwa Kiskendha. Mau dilatih berperang supaya kelak menjadi Maesa atau kerbau yang mempunyai kesaktian luar biasa. Akan tetapi niat yang sesungguhnya dari Prabu Maesa Jayaprusa ingin membinasakan, ingin membunuh anaknya sendiri. Dan di alun-alun Maesasura yang tidak tahu kalau akan dibunuh dilatih perang oleh Prabu Maesa Jayaprusa. Jadi kalau punya wayang kerbau kecil, nanti awalnya kecil tapi diajar terus menjadi besar, bisa menjadi besar, tambah besar. Itu. Kalau punya kerbau kecil, kalau nggak punya kerbau kecil ya langsung wayang kerbau seperti ini nggak apa-apa. Dan Maesasura dilatih perang oleh ayahnya Prabu Maesa Jayaprusa. Dan lama-kelamaan Maesasura tahu dalam berlatih bapaknya atau ayahnya Prabu Maesa Jayaprusa kelihatannya tidak ada niat unsur untuk melatih anaknya, tapi ingin membunuh anaknya dengan melakukan pukulan-pukulan yang keras, dengan melakukan sundangan-sundangan yang keras. Akhirnya Maesasura juga mengeluarkan kekuatan. Maesa Jayaprusa ditempeleng, pecah kepala Prabu Maesa Jayaprusa dan Maesa Jayaprusa akhirnya mati. Setelah Prabu Maesa Jayaprusa mati, kerajaan Guwa Kiskendha tidak ada yang menjadi raja. Akhirnya dengan kesepakatan para punggawa kerajaan Guwa Kiskendha, Maesasura dijadikan raja di kerajaan Guwa Kiskendha menggunakan pakaian kerajaan, menggunakan pakaian ratu milik ayahnya. Wujud Maesasura persis seperti wujud ayahnya. Jadi ketika Maesasura dilatih perang wujudnya seperti ini, tapi ketika Maesasura menjadi raja di Guwa Kiskendha, perwujudan Maesasura seperti Maesa Jayaprusa. Setelah dijadikan raja di kerajaan Guwa Kiskendha, Maesasura mempunyai anggapan bahwa raja harus punya pramesuri. Sejak kecil Maesa Jayaprusa hidup di Guwa Siluman, tempat ibunya Dewi Maesawati, menganggap bahwa tidak ada wanita yang cantik jelita kecuali ibunya. Maesasura berkeinginan untuk memperistri ibunya sendiri. Dewi Maesawati tahu kalau anaknya mempunyai keinginan yang salah, ditolak oleh Dewi Maesawati. Maesasura tidak terima, tetap ingin maksa Dewi Maesawati untuk jadi istri. Akhirnya Maesawati menghindar, lari dari kerajaan Guwa Siluman. Dikejar oleh Prabu Maesasura, tetap akan diperistri. Jadi terjadi kejar-kejaran antara Dewi Maesawati dan Maesasura. Oke, dulur, minum kopi dulu untuk meningkatkan imun. Kopi bisa meningkatkan imun, tetap sehat. Kopi ini kiriman alumni UNESA yang berada di Banyuwangi, Mas Faisal. Terima kasih Mas sudah mengirim bubuk kopi asli Banyuwangi yang mempunyai cita rasa yang berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Sehat selalu. Oke, kita lanjut ke cerita. Dewi Maesawati dikejar oleh anaknya yang bernama Prabu Maesasura sampai di suatu gumuk. Gumuk itu rumah rayap
Rayap itu binatang kecil, kalau berkembang bisa menjadi laron yang hidup di cuaca musim penghujan. Laron biasanya keluar di malam hari ketika hujan reda. Jadi gumuk, ini gambaran gumuk digambarkan dari gunungan. Kalau sisi belakang ini bisa disimbolkan menjadi air atau sungai, depan ini bisa digambarkan atau disimbolkan seperti gumuk rumah rayap. Dewi Maesawati lari ke gumuk, di situ ketemu Raja Gundilo, Rojo Gundilo, ratuning rayap, rajanya rayap. Mungkin bisa menggunakan wayang ini wayang Seramban. Jadi Rojo Gundilo itu cuma keluar pada lakon ini. Setelah lakon Dewi Maesawati, Rojo Gundilo sudah nggak keluar lagi, bisa menggunakan buto kendur. Kalau Jawa Timuran ini namanya buto kendur. Mungkin gaya Surakarta Yogyakarta mengatakan buto terong, atau juga bisa menggunakan buto gerabatan. Yang penting pantas buto gerabatan. Jadi buto alasan. Ratune rayap, rajanya rayap. Dan Maesasura sampai di gumuk atau rumah Raja Gundilo, diingatkan oleh Raja Gundilo, Maesasura, kamu itu raja tapi raja binatang. Ternyata bukan hanya wujud kamu saja seperti binatang, tapi hati kamu juga seperti binatang. Mestinya kamu tahu, Dewi Maesawati itu orang tuamu yang melahirkan kamu. Tidak pantas kalau anak akan memperistri orang tuanya. Kalau kamu ingin punya istri, jangan ibumu. Ibumu wajib disembah, ibumu wajib dihormati. Kalau memang kamu ingin punya istri yang cantik, kecantikannya mengalahkan kecantikan ibumu Dewi Maesawati, pergilah kamu ke kerajaan Rogastino. Di Rogastino ada raja namanya Prabu Subalinoto, Raja Kera. Itu mempunyai dua istri, Bedari Mindorodo dan Bedari Mindorati. Kecantikan Bedari Mindorodo Mindorati mengalahkan kecantikan ibumu Dewi Maesawati. Oleh sebab itu, Maesasura, sekarang pergilah kamu ke kerajaan Rogastino, minta salah satu istri Prabu Subalinoto. Akhirnya Prabu Maesasura menerima apa yang dikatakan oleh Rojo Gundilo. Prabu Maesasura kembali ke kerajaan Guwa Kiskendha, menyiapkan bala tentara, menyiapkan prajurit untuk menuju ke Rogastino, mau memperistri istri Subalinoto, Bedari Mindorodo dan Bedari Mindorati. Apakah Prabu Maesasura berhasil merebut Bedari Mindorodo Mindorati? Mungkin lakon atau kisah berikutnya bisa disimak tetap di channel YouTube Langgeng Budaya. Tetap fokus di cerita atau lakon wayang gaya Jawa Timuran. Itu yang bisa saya sampaikan tentang kisah Dewi Maesawati, kisah cinta terlarang, manusia menikah dengan Raja Kerbau, mempunyai anak kerbau dan mau diperistri oleh anaknya sendiri. Sebetulnya lakon ini lakon terlarang juga di Jawa Timuran. Jarang sekali teman-teman dalang melakukan cerita ini. Sebab apa? Pertama, orang tua dibunuh oleh anaknya, Prabu Maesasura dibunuh oleh Prabu Maesasura. Kedua, ibu dicintai oleh anaknya, cinta apa ya, bukan cinta seperti orang tua sama
anak, tapi percintaan yang terlarang, anak yang ingin menikahi orang tuanya. Jadi lakon Dewi Maesawati atau lakon Maesasura, ada yang juga mengatakan lakon Prabu Maesa Jagrusa, ini jarang sekali digelar sebab ada liku-liku yang nggak pantas dilakukan oleh masyarakat Jawa. Sekian Lur, terima kasih, sehat selalu, ketemu di episode selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.